Ketika anak-anak Papua sendiri kisruh dan tidak satu, tidak akur, tidak memiliki kesepahaman, tidak bersatu dan kuat, maka jangan heran kalau proyek-proyek pemerintah kemudian dialihkan atau dikerjakan oleh pihak lain. Pemerintah sekelas bupati pun tidak akan mungkin memberikan kepercayaan. Sebab di dalam keadaan yang carut-marut seperti begini, akan membuat pemerintah merasa ragu. Saya ingin menyoroti atau memberikan masukan kepada saudara-saudara saya yang adalah pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua atau kita sebut dengan KAP, yang mana kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu ketika dilaksanakan Perda untuk pemilihan KAP, yang kemudian terpilihlah yang C. Sani sebagai ketua dan wakil ketuanya Elvinus Omale, Rafael Tarakeau, kemudian dengan Roni Wamang. Gestur atau nama-nama dalam struktur ini sudah menunjukkan bahwa KAP ini telah mewakili masyarakat Amome dan Kamoro dan 5 suku kekerabatan yang ada di tempat ini. Seiring berjalannya waktu, pada saat Konferda terjadi keributan karena ada pihak yang mengklaim bahwa mereka adalah pihak yang sah dari kepengurusan KAP. Perbantahan terhadap sah tidaknya Kamar Adat Papua ini seharusnya perlu sekali dilandasi oleh sebuah kesadaran kolektif bahwa kehadiran KAP ini bukan untuk orang per orang, bukan organisasi masyarakat biasa, tetapi kehadiran KAP ini seiring dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus. Dan KAP merupakan sebuah wadah, sebuah forum yang formal milik Dewan Adat yang memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu di mana melalui KAP anak-anak Papua, teristimewa para pengusaha kita, dapat menunjukkan identitasnya, berkontribusi nyata di dalam gerak pemerintahan yang ada, sehingga mereka bukan hanya sebagai objek, tetap menjadi subjek dan pembangunan, menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Di sisi yang lain, KAP ini juga menjadi wadah di mana anak-anak yang baru mulai menjejaki dunia usaha, menjadi pengusaha, bidang entrepreneur, mereka bisa mendapat edukasi, mereka bisa belajar untuk menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Gonjang gaji terhadap KAP ini sangat berpengaruh dan boleh dikatakan bahwa ini sangat merugikan orang asli Papua. Saya percaya, saya meyakini tidak ada satu dinas, tidak ada satu OPD yang berani hari ini untuk berbicara tentang proyek yang akan diberikan sebagai bagian dari hak anak-anak asli Papua yang terhimpun di dalam wadah KAP. Pemerintah sekelas bupati pun tidak akan mungkin memberikan kepercayaan. Kenapa? Sebab di dalam keadaan yang carut-marut seperti begini, keadaan di mana masing-masing pihak mengklaim yang paling asli, akan membuat pemerintah merasa ragu dan memang tidak akan pernah diberikan. Kenapa saya katakan sangat rugi? Timeline daripada pelaksanaan proyek pemerintah pun terbatas. Oleh karena itu, ketika anak-anak Papua sendiri kisruh dan tidak satu, tidak akur, tidak memiliki kesepahaman, tidak bersatu dan kuat, maka jangan heran kalau proyek-proyek pemerintah kemudian dialihkan atau dikerjakan oleh pihak lain. Karena memang tugas pemerintah adalah menjangkau masyarakat. Sehingga yang diperlukan hari ini bagi KAP adalah kesadaran kolektif. Kita perlu sadar bahwa KAP ini bukan sebuah organisasi yang perlu diperdebatkan. Ini adalah wadah penting yang terintegrasi dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Karena itu siapapun tidak boleh melarang siapapun atau siapapun tidak boleh berbantah-bantah dengan siapapun hanya karena untuk kepentingan pribadi. Saya lihat dari gestur struktur tadi yang saya sebutkan, saudara-saudara yang berdebat ini adalah keluarga. Kita semua keluarga. Masalah-masalah ini bisa dibicarakan di para adat. Kalau Kamar Adat itu identik dengan para adat, semua masalah dapat diselesaikan, semua masalah dapat dibicarakan, semua masalah ada mekanismenya. Seharusnya, dan saya mendorong saudara-saudara baik dari KAP yang satu dan KAP yang lainnya, mungkin perlu waktu bersama untuk duduk bicara, memikirkan apa yang terbaik, bukan bicara untung rugi, tapi bicara bagaimana KAP ini memiliki fungsi dan tepat guna bagi keberadaan anak-anak Papua di dalam wilayah otonomi khusus itu sendiri. Oleh karena itu,
mungkin supaya jangan sampai tahun ini saudara-saudara di KAP ini tidak mendapat apa-apa dari gonjang-ganjing ini, sebaiknya lebih cepat bertemu dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Saya percaya setiap orang yang berdebat, ribut, memiliki niat yang baik. Hanya saja perbedaan perspektif ini perlu sekali disatukan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah di tempat ini. Kami juga meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati selaku kepala daerah, kepala pemerintahan, dan dalam hal ini juga sebagai pembina terhadap Kamar Adat Pengusaha Papua, untuk dapat bisa menengahi persoalan yang terjadi antara kedua kubu yang saling mempertahankan keaslian dari KAP ini, agar kedudukan KAP yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah jangan sampai terhambat oleh karena kepentingan pihak yang hanya ingin memanfaatkan KAP untuk kepentingan pribadi. Kita percaya bahwa dengan langkah positif yang diambil oleh kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati, tentu bukan hanya mempertemukan para pihak, tapi sampai kepada bisa dapat menggunakan kewenangannya untuk membekukan salah satu di antara mereka jika diperlukan dan bila tidak ada jalan keluar bagi kesatuan KAP ini. Tentu hal ini akan dilakukan dengan cara yang lebih bijaksana, memperhatikan dan mempertimbangkan untung rugi daripada pembekuan salah satu organisasi atau salah satu pihak yang mengklaim dirinya sebagai yang paling baik, yang paling benar. Kami juga percaya bahwa ketika pengusaha Papua ini dapat menemukan titik terbaik di dalam usaha mencapai kebersamaan, maka tentunya seluruh pengusaha Papua dapat memberikan energi positifnya bersama-sama bahu-membahu membangun KAP menjadi wadah terbaik bagi anak-anak Papua untuk berkembang menjadi pengusaha-pengusaha sukses pada waktu yang akan datang. Itu kira-kira pesan dari kami sebagai Pusat Lembaga Mediasi, dengan besar harapan kedua belah pihak KAP dapat mengambil langkah-langkah rekonsiliatif, dapat bertemu, saling sapa, saling berdiskusi, dan kalau itu tidak dapat terjadi, maka Bapak Bupati dan Wakil Bupati selaku pembina sekaligus sebagai kepala daerah dapat mengambil langkah yang jauh lebih tegas. Besar harapan kita semua adalah anak-anak Papua menjadi tuan di negerinya sendiri, dan pada waktu yang akan datang mereka menjadi jaya, menjadi hebat karena dibentuk oleh wadah yang sangat baik ini, yaitu Kamar Adat Pengusaha Papua. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia.